Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Anissa Dila Kamilah dengan NIM 23110615 akan mempresentasikan analisis kasus dalam mata kuliah etika profesi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah kasus mengenai pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial. Kasusnya adalah seseorang yang bernama Abdul yang mengunggah foto pribadi pacarnya ke akun Facebook milik pacarnya tersebut. Tindakan ini dilakukan menggunakan akun dan kata sandi yang benar, sehingga tidak termasuk tindakan hacking. Namun, jika dilihat dari sudut pandang etika profesi, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan Abdul telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Meskipun memiliki akses, bukan berarti ia memiliki hak penuh untuk menggunakan akun tersebut tanpa izin. Nah, apalagi untuk menyebarkan hal yang bersifat pribadi. Soalnya, etika itu enggak cuma soal boleh akses atau enggak, tapi juga soal niat, izin, dan dampak ke orang lain. Dalam etika profesi, terdapat beberapa prinsip yang dilanggar dalam kasus Abdul ini, yaitu pertama, prinsip kerahasiaan atau privasi. Nah, foto pribadi merupakan bagian dari data yang seharusnya dijaga dan tidak disebarluaskan tanpa persetujuan pemiliknya. Kedua, prinsip tanggung jawab. Abdul tidak mempertimbangkan dampak dari tindakannya, seperti rasa malu, kerugian secara sosial, maupun dampak psikologis terhadap korban. Ketiga, prinsip integritas. Dalam hal ini, Abdul tidak menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, sehingga menunjukkan kurangnya kejujuran dan moralitas. Keempat, prinsip profesionalisme. Dalam konteks etika profesi, seseorang dituntut untuk menggunakan akses atau wewenang secara bijak dan sesuai dengan tujuan yang benar, bukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga prinsip-prinsip etika profesi ini sangat penting untuk diterapkan karena dapat menjaga kepercayaan, melindungi hak dan privasi individu, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan akses. Selain itu, penerapan etika juga membantu menciptakan lingkungan yang aman, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Secara umum, terdapat 6 prinsip etika profesi yang sering digunakan, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, tanggung jawab, dan profesionalisme. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh pelanggaran dari masing-masing prinsip tersebut. Pada prinsip integritas, pelanggaran bisa terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengubah atau memanipulasi data agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak jujur dan tidak dapat dipercaya atau tidak amanah. Kemudian pada prinsip objektivitas, pelanggaran terjadi ketika seseorang mengambil keputusan bukan berdasarkan fakta atau kinerja, tetapi karena perasaan pribadi seperti suka atau tidak suka terhadap seseorang. Lalu pada prinsip kerahasiaan atau privasi, pelanggaran terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi atau data pribadi orang lain tanpa izin. Ya, contohnya seperti kasus Abdul ini yang mengunggah foto pribadi tanpa persetujuan. Selanjutnya pada prinsip kompetensi. Pelanggaran terjadi ketika seseorang menerima pekerjaan yang sebenarnya tidak dikuasai, sehingga hasil yang diberikan atau yang dilakukannya tidak maksimal atau bahkan merugikan pihak lain. Untuk prinsip tanggung jawab, pelanggaran dapat dilihat ketika seseorang tidak mau mengakui kesalahan yang telah dibuat, bahkan cenderung menyalahkan orang lain atau menghindar dari tanggung jawabnya. Nah, dan yang terakhir, pada prinsip profesionalisme, pelanggaran terjadi ketika seseorang menggunakan fasilitas atau wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi,
bukan untuk tujuan yang seharusnya. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap prinsip etika profesi memiliki peran penting dalam menjaga sikap dan perilaku agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Simpulannya, meskipun tindakan Abdul itu tidak termasuk hacking, namun tetap merupakan pelanggaran etika profesi karena melanggar prinsip privasi, tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga etika dalam menggunakan teknologi dan menghargai kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.